Terima kasih Pak Haji waktunya yang telah diberikan kepada saya. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Haji sebagai guru saya. Ya. Praktek ilmu RDA apa tuh yang pernah terkabul Mbak? Biar tamu-tamu yang lain bisa termotivasi. Banyak sekali Pak. Oke. Dari sama Pak Haji. Boleh. Minum air pandan, mandi air pandan, centongin bangun tengah malam, sholat sunnahnya jangan ditinggal, ditambah juga sholat taubat, sholat hajat saya kerjakan. Hasilnya apa Mbak yang pernah terkabul? Hasilnya alhamdulillah semua permasalahan suami saya bebas, tidak dihukum gitu Pak. Tepuk tangan dong. Ini 11-12 itu istrinya, ini suaminya. Hehehe. Lanjut. Terus centong juga semua penyakit pokoknya kita tak usah diem aja gitu, kita main aja gitu Bu, tapi badan kita jadinya sehat selalu gitu, jadinya enjoy aja, kita ngerjain apapun enak enteng gitu. Terus bangun pagi langsung mandi, kan biasanya kalau masih pertama memang rasanya dingin ya, kan sekarang kan udah banyak tuh alat untuk air panas kan, sekarang praktis. Nah jadi tak usah takut-takut, mandi aja jadi seger, jadi awet muda. Alhamdulillah saya alami sendiri Pak Haji. Ngalamin. Ya walaupun usia udah sekarang 57 katanya belum pantas pensiun Pak Haji. Belum pantas pensiun. Iya. Kata teman saya. Oh iya. Mbak, coba ingat-ingat dulu sebelum Mbaknya ke RDAY, luas rumahnya berapa? Sekarang luas rumahnya berapa? Dulu sebelum ke RDAY, luas rumahnya berapa? Tanahnya. Sekarang luas rumahnya, tanahnya berapa sekarang? Alhamdulillah waktu itu luas tanah saya 72. Sebelum datang ke RDAY? Ya. Nah, terus sekarang alhamdulillah yang 72 saya ikhlaskan. Ada yang seneng, ikhlas aja Bu, jangan dipikirin. Datang lagi Bu yang lebih luas, 120 meter di Bu. Tepuk tangan dong. Bangun juga tanpa hutang Bu. Alhamdulillah bisa, pasti bisa semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak juga pasti bisa. Yang penting kita jangan lupa, ya kata Pak Haji, jangan tinggalin sholat wajibnya tepat waktu gitu kan. Badia Qobliyah. Badia Qobliyah jangan ditinggalin, Ya. sholatnya tepat waktu. Badia Qobliyah jangan ditinggalin. Kalau bisa sebelum azan yang perempuan udah duduk di sajadah pakai mukena. Kalau yang laki kalau bisa udah di masjid. Paksain manjur, apalagi pakai ilmu cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Ini juga dipraktekin ke coba ibu cerita, nggak apa-apa. Ayo Bos. Gitu juga sebelum Yeah. sebelum azan subuh juga udah ke masjid. Kadang-kadang kita yang bukain masjidnya itu masih Dulu sebelum ke RDAY gimana dulu? ya boro-boro. Males ke masjid. Males sekali saya paling ke masjid. Tapi kalau saya, ayo Pi bangun ke masjid deket gitu. Udah, kalau mau sholat aja mami sendiri gitu. Sekarang kalau saya nggak ke masjid, kayaknya ada yang kurang. Ganjil gitu. Hujan juga. Tepuk tangan dong. Itu hujan itu saya tebus itu. Hujan? Iya, saya Terabas. terabas saya. Alhamdulillah. Pulang saya pakai jas hujan. Karena kan apa ya supaya terkabul semua. Iya, soalnya kan ada ayatnya yang sakral bener. 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya dunia dan seisinya. Tuh, Iya, Pak. sekarang kalau nggak ke masjid rasanya rugi, bener-bener rugi. Sekarang ya, Rugi. sekarang ya. Iya. Waktu sebelum ke RDAY, Wah, di rumah doang. Di rumah terus. Jangankan sholat Berjamaahnya di rumah, berjamaah, tapi di rumah gitu kan. Nggak pernah kita tinggalin sholat, nggak pernah, alhamdulillah. Cuma untuk melangkah ke masjidnya itu loh, kayak ada yang gandulin gitu kan. Nah, sekarang ayo, kapan? Ayo, ini udah gimana? Udah, petang.
Terus saya ingat-ingat yang pernah saya tertolong dari Pak Haji ya. Apa tuh apa? Tepuk tangan dong. Biar semangat. Apa bos? Waktu saya disamperin polisi gitu. Disamperin polisi. Dia langsung kan waktu itu kan rumah masih di lantai 2 ya. Iya. Siapa yang datang nih kok siang-siang? Ini rumah Pak Herman, rumah Pak Herman. Saya nggak kenal Anda siapa. Gitu. Saya polisi. Saya panggil-panggil kok nggak datang katanya. Tapi saya masuk dulu di kamar Pak Haji. Saya selangkangin dulu kan. Gimana praktekinnya bos? Gimana praktekinnya? Ya, gimana praktekinnya? Lalu saya sambil muka, saya salaman sama dia dulu. Oh ya saya Pak Herman. Kamu kenapa ini? Marah juga ini. Marah polisi. Tapi kan ini belum meresap kali ya. Ya, belum diresep selangkangannya. Kita ngerjainnya selalu duet maut, Bu. Begitu naik di lantai 2, dia pokoknya ngoceh terus. Begitu sampai di lantai 2 saya tanya. Ya oke lah kalau saya salah, tapi bisa ditolong buat saya kan? Oh bisa saya tolong kata gitu. Oh bisa? Langsung malu? Iya. Wah udah bisa. Berarti wangi alam lu mana ya? Terus dia bilang ini, bantuin itu. terus dia bilang, jadi gimana nih? Saya harus terbang. Iya terbang aja. Saya bawa paket. Nggak usah bawa pakaian. Kok langsung ngomong begitu Pak Haji? Saya kayak kamu ditahan memang. Terus udah nggak usah bawa pakaian. Nah kalau saya terbang saya kan nggak punya duit bayar pesawat. Iya. Udah nanti saya bayarin sama istrinya. Nanti terbang aja. Pokoknya free, pulang pergi free. Begitu sampai di bandara diajak dulu makan yang enak-enak gitu Pak Haji. Yuk makan di restoran. Nggak usah mikir, katanya makan aja gitu. Kok ini polisi kayak teman gitu kan? Kayak iya, udah iya. Nah, terus diantar saya sampai di tempat tujuan polisi itu, dibawa saya ke hotel. Udah kamu tidurnya nyenyak aja, jangan banyak mikir katanya gitu. Kok ini polisi begini banget gitu kan? Begitu besoknya saya tunggu-tunggu dipanggil Pak Haji. Kok nggak saya dipanggil, nggak di BAP, nggak saya diborgol. Kok polisinya begini? Saya telepon baru. Oh ya udah kesini aja katanya. Pas hari Sabtu tuh Pak Haji. Loh, ini kan hari Sabtu, kan di perempuan kan polisinya. Nggak usah, kalau hari Senin saya BAP, nanti didengerin orang. Saya nggak bisa ajarin, katanya gitu Pak Haji. Malah diajarin, nanti jawabnya begini ya, gitu. Nonton sama dia. Terus yang memfitnah Saya yang aktif gitu tuh. Terus yang memfitnah saya Pak Haji Langsung dipanggil mau dikonfrontasi gitu kan. Dia bilang, kalau saya pertemukan orang yang memfitnah Pak Herman ini, Kita siap. ya siap. Begitu dipanggil orang itu ditelepon langsung lumpuh Pak Haji. Lumpuh dia nggak bisa bergerak. Yang fitnah bapak lumpuh. Ya. Tepuk tangan dong. Iya. Setelah itu datang anaknya ke kantor polisi. Bu, bapak saya nggak bisa datang, dia lumpuh, baru masuk rumah sakit. Ini fotonya kan, polisi nggak percaya kalau lumpuh, jangan takut dia datang. Ini fotonya, bener kelihatan itu udah diimpos gitu. Nah, jadi gimana Pak Herman? Ya terserah, ya udah pulang aja. Terus malah kompolnya minta maaf sama saya Pak Haji. Begitu saya mau salaman, saya ke kamar mandi lagi. Saya bilang, Sibuk, saya juga gitu Bu, balik-balik kayak pipis mulu udah kagak. begitu salaman saya Pak Haji, dia bilang, saya minta maaf ya, saya sudah menahan berapa jam, udah pulang aja kata gitu. Nah, terus saya telepon Pak Haji, kalau waktu Pak Haji saya udah pulang. Oh iya. Iya, terus kan suruh testimoni di Jogja tuh. Iya. Akhirnya Pak Haji ngirimin saya uang untuk Iya. terbang ke Jogja. Iya. Terus testimoni di sana. Gitu. Oh iya. Iya. Jadi orang yang membenci saya Pak Haji, saya juga nggak nyumpain. Semua pada meninggal. Semua. Iya. Tepuk tangan dong. Saya bilang, saya nggak nyumpain, tapi dia Itu ada aja Bu. Emang yang gua mau. nelpon. Yang nelpon yang ngasih tahu kita tuh ada aja gitu. dia bilang Kalau Pak Herman, yang gitu. yang pernah nyolimin Pak Herman udah meninggal. Alhamdulillah kata Pak Haji. Alhamdulillah. Belum lama meninggalnya, bulan Juli. Terus ada lagi yang di sini meninggal juga. Oh, ada 2 orang nih. Yang jolimin 2 udah meninggal. Tepuk tangan dong. Wow, menangin penduduk bos.
daripada disantet mahal biayanya, Iya. di gratisan. Jadi apalagi yang itu. Terus iya, terus saya juga kan nyambil dagang nih, bawa dagangan lah sarapan pagi. Gitu. Saya praktekin juga tuh Pak Haji. Ya. Ini Pak Haji, apa yang Pak Haji kasihin udah saya kasihin deh. Praktekin itu, saya Gimana praktekin Mbak? Gimana? kalau umpamanya saya beli makanan nih yang udah dibungkus kan, nah saya taruh tuh di kamar, kan besoknya baru dibawa. Saya buka, Ya. ya udah saya lap-lapin kan, lap-lapin semua niatnya tuh dalam hati kan, ibu-ibu sama bapak-bapak juga udah pada tahu ya niatnya gitu kan. Udah alhamdulillah, terus ada lagi, alhamdulillah. Dagangan habis gak tuh? Alhamdulillah setiap saya bawa dagangan kagak ada yang tersisa. Tepuk tangan dong. Habis itu bawa centong sama CD ditaruh di dompet. Boleh gak ngasih tahu Mbak? Dia pengen lihat cara dalam taruh di dompet kayak gimana dompetnya. Jadi dompetnya tuh kayak dompet beli emas zaman dulu. Saya ambil ya Pak. Iya boleh. Ayo siap-siap pingsan ya. Siap-siap pingsan. Dia mengambil contoh. Ini keramat super keramat. Jadi bapak dan ibu paksain ya. Paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Kalau ibu ada yang jahatin, ibu ada yang jolimin, ibu ada yang neken-neken, ada yang intimidasi, itu nanti fadilah baca Qurannya yang kerja sendiri ngejar. Ini luar biasa. Jadi mungkin juga pernah saya dikerjain tapi nembak ke dia gitu loh Pak. Ya nggak apa-apa, emang manusia tuh gitu. Iya. Coba kasih lihat Bu, mana dompetnya yang isi celana dalam? Ya. Mana dompetnya yang isi celana dalam? Tuh. Ini udah saya ganti lagi Pak Haji. Waktu itu kan baru sekali. Ya. Ini saya yang 9 kali kagak ganti-ganti. 9 hari nggak ganti-ganti. Pantesan gue mau bersihin. Jangan dilihat dulu, lihat dong Bu. Ibu boleh ngomong begitu. Kalau ibu kan deket gue. Bukannya ibu dulu yang kenal, gue suhunya. Jangan dibuka Bu. Kasih lihat yang ini Bu, kasih lihat. Doh, kemana-mana dibawa, kondangan dibawa, ke kantor dibawa, kemana dibawa? Kering. Kalau basah nanti beternak. Ini centang yang pertama kali Pak Haji ngasih. Iya. Pertama kali Pak Haji ngasih ini nggak dibagi-bagi ini segede-gede. Iya. Dulu. Masih di SMA 5. Ya dulu. Alhamdulillah. Karena kan sekarang ibu dan bapak hajatnya gede-gede, makanya saya kasih centongnya gede-gede. Dulu kan ya hajatnya enggak. Dan saya udah tahu ukuran alat kelaminnya mbaknya kan tahu, jadi gue sesuaiin. Sebelum saya berangkat kerja nih kan sambil bawa dagangan tuh Pak Haji ya. Saya dulu. Oke. Alat kelamin suami. Saya yang di rumah takut pecah semuanya Pak Haji. Bu, ini ibu penasaran gimana merogohnya itu Pak? Saya bilang kalau telurnya pecah gimana? Bisa beli di pasar katanya. Sambil niatnya apa Bu? Biar nanti dipraktekin sama supir-supir. Ya niatnya seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Ibu punya hajat apa? Pokoknya kan ya udah dibacakan aja gitu. Ya. Pokoknya dagang gitu. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkat wasilah karomah doa-doa anak yatim. Aminnya anak yatim RBAY Kandang B. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Sumondo. Dagangan saya habis laris, uangnya kumpul. Saya dagang nggak capek Bu, kagak bikin, tinggal orang nganterin aja saya. Nah, Ada nggak coba dagang tapi nggak bikin dagangan? Ada nggak? Coba Bu diterangin dulu Bu daripada dia pingsan. Kayak gimana? jadi kan saya nih alhamdulillah nih di rumah saya yang baru nih, semuanya tetangganya tuh wira swasta semua.
bisa bikin apa aja, satu orang bisa bikin macam-macam. Contoh Bu. Contohnya umpamanya nasi bakar, bisa dia satu orang bisa bikin nasi bakar, kue lumpur surga. Udah ada lumpur surga Pak? Sekarang? Udah. Oh, bukan alat kelamin nih. Bukan. Saya belum beralat kelamin. Bukan Pak. Jadi saya cuma bilang ini, Bu, besok masak apa nih? Masak ini aja ya, namanya gitu. Kue gabin gitu. Iya, masak. Bikin tuh, saya bawa sampai 40 piece Pak. 40 piece. Alhamdulillah, habis semua. Gak ada sisa? Gak ada. Itu baru kue doang, belum nasi. Ada lontong sayur, ada ayam kremes, cabai hijau sama sambal hitam, terus ada kupat tahu, ada sate, banyak jenis yang lain. Dan hampir tiap hari dagangan gak pernah sisa? Enggak, Habis? habis. Tepuk tangan dong! Wow. Ini aja udah yang pesen Pak ini, saya tunjukin ya. Saya baru pakai itu. Iya, ini kan hari Minggu. Oh iya. Karena tangannya harus pegang dompet ya. Oh iya, ada sarapan apa Bu Epi? Ada. Belum buka. Iya. Alhamdulillah. Itu Bu, saya belum buka PO aja udah banyak yang pesen nih Bu. Pesen nasi kebuli buat Banyak Senin. banget. Tapi kalau tentang yang nggak jualan, tetangga pada resah Pak. Lagi Ya Bu, itu jualan. Ya lumayan Bu, dia juga kebantu sama saya. Terus saya juga kebantu sama dia. Jadi saling mengisi Bu. Dia juga dapat, saya juga dapat. Gak mungkin lah, namanya orang dagangan pasti ada untung. Ada untuk. Bohong kalau nggak ada untung. Ya nggak? Iya. Jadi kita saling menguntungkan Bu. Gitu. Alhamdulillahnya itu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ada lagi pengalaman? Enggak, oke. Pak Herman sama Bu Epi, ini saya kasih uang buat Bu Epi, taruh di nenek. Kanan kiri. Satu ganjil, satu genap. Iya lah,